Joseph Irianto yang sekarang namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Ternyata Sobat Ambiar dia juga menjadi pengacara dari asisten pribadinya Bang Hotman Paris. Betul ya? Kita mau kasih lihat yang satu ini, mungkin kamu bisa cerita sama kita. Gimana cerita awalnya kamu bisa menjadi pengacara asisten pribadi Hotman Paris? Jadi saudara I ini klien saya mengalami dugaan penganiayaan gitu. Lalu beliau minta tolong sama Hotman Paris, mungkin Hotman Paris lagi sibuk, Pak. Jadi menghubungi saya, kebetulan saya juga muridnya Hotman Paris gitu. Oh, oke. Jadi kamu muridnya Bang Hotman Paris juga ya? Iya. Dia mendapatkan dugaan penganiayaan. Betul. Dari siapa terduganya? Dari terduganya berinisial MW. Adalah temannya kah? Adalah temannya, betul. Adalah Oke. temannya aja sih. Info ke saya cuma itu doang. Jadi memang Bang Hotman Paris saat itu jadwalnya sibuk, tidak bisa menghandle, dilimpahkanlah ke kamu. Betul. Seperti itu ya. Oke, untuk dugaan penganiayaannya sendiri, kenapa bisa sampai terjadi dugaan penganiayaan? Kemarin saya udah jelaskan sih kronologinya yang menurut kita diduga. Tapi kalau bahasa saya itu mungkin ada percekcokan pribadi lah, nggak terlalu banyak diceritakan itu. Kekerasan fisik, verbal, non verbal? Maksudnya yang dilakukan penganiayaan ini pastinya fisik dong. Iya. Sampai ada luka-luka segala Oh macam? ada pasti luka-luka. Oke. Lebam di tangan, kepala benjol. Ya, langsung visum ya kok ya? Oh langsung visum, betul. Langsung visum, langsung dibikinkan laporan. Apakah masih di penyelidikan atau sudah penyidikan? Masih di penyelidikan. Masih di sekarang. Ya, penyelidikan. dalam mungkin hari ini atau besok genap 1 minggu harusnya udah ada pemanggilan untuk pihak terlapor. Dilaporkan di? Dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Oke. Pada akhirnya ya, untuk seorang Joseph Irianto sebagai seorang pengacara, kalau ada kasus penganiayaan seperti ini, sudah ada bukti melalui visum juga. Yang dikedepankan tuh apa? Apakah mediasi tetap dikedepankan atau kembali ke sang pelapor yang kalau mau maju secara hukum akan terus maju? Saya pastinya selaku penasehat hukum mengacu pada prinsipal ya. Prinsipal maunya apa, tapi tetap saya sebagai penegak hukum juga harus mengutamakan perdamaian pasti. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi balik lagi sama prinsipal, kalau prinsipal merasa bagaimana, kita lihat nantilah. Laki-laki yang suka menganiaya perempuan di mata seorang Joseph Irianto sebagai pengacara? Menurut saya nggak gentleman kayak gitu ya. Tidak gentleman ya? Bahkan Joseph bahkan nggak Irianto manusiawi ini... ya. Kenapa? Bahkan nggak manusiawi menurut Tidak saya. manusiawi. Bahkan Joseph Irianto ini sendiri dikenal sebagai pengacara yang katanya benci dengan pria yang suka selingkuh dan tidak menafkahi. Tidak menafkahi dan selingkuh. Tadi Ya. ada caption yang kamu tulis, saya akan melaporkan laki-laki dan juga pelakor yang selingkuh dan tidak meminta izin kepada istri sebelumnya. Tidak menikah kalau itu ya. Jadi saya garis bawain di sini, ya mungkin saya juga nggak munafik laki-laki kalau selingkuh atau kayak gimana, tapi harus mengutamakan keluarga maksud saya. Di Indonesia sendiri boleh laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, tapi asal izin istri pertama dan izin pengadilan sudah dibolehkan saja masih tidak izin. Menurut saya nggak gentleman banget yang kayak gitu. Iya betul. Kok? Saya setuju kok. Bagaimana? Setuju maksudnya apa? Punya istri lagi? Punya istri 2, istri 3, setuju. Bukan, laki-laki itu kalau tidak bisa bersikap adil, jangan punya yang kedua. Kalau bisa adil kagak setuju. Gak ada yang adil dalam dunia ini, gua gak setuju. Kagak setuju kok. Gak bisa. Aku setuju kesetiaan. Ya. Aku tidak setuju Gak ada. perselingkuhan. Ingat itu ya. Ya. Laki-laki gak ada yang adil dalam dunia ini. Gak ada. Coblos Dewi Persik. Wakil dari Jember, maju ke DPR RI. Enggak, gue jadi artis saja penyanyi. Tapi mohon maaf, seandainya pernikahan pertama nikah siri, tidak tercatat secara sipil. Kemudian pernikahan kedua pun nikah siri. Itu seperti apa? Kalau dari segi hukum, pernikahan siri yang tidak dicatatkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Betul, yang rugi perempuan. Yang rugi perempuan, dan di sini juga saya mengimbau perempuan-perempuan untuk jangan mau dinikahi siri. Habis mandi sempat dibuang ntar Anda. Iya. Iya, kadang-kadang laki-laki itu ngomong nikah siri untuk bisa masuk surga, cari pahala. Cari pahala bukan hanya dari situ, banyak caranya. Cari pahala bukan hanya dari situ. Iya, masih betul, banyak setuju, cara. Kak. Kok nafsu yang diutamain sih? Betul, betul. Yang mana nafsu? Iya. Kalau Aku mau nanya sama Koko. soalnya gini, Kalau Koko setuju nggak? Kalau istri lebih dari satu, aku tanya sama Koko.
Kalau saya sih setuju aja karena menurut hukum diperbolehkan. Bukan kalau pribadi. Kalau pribadi enggak lah. Nggak setuju. Tapi koko satu aja kan? Sedia Iya. nggak? Oke. Makanya nikah sama polisi atau tentara. Di? Itu istrinya satu. Emang iya. Emang cuma polisi sama tentara terus kayak Banyak yang istrinya satu, kameramen, apa gimana? kameramen istrinya satu. Produser istri satu, eksekutif produser Tapi istri kalau satu. punya istri lagi kan nggak berkasus masalah hukum. Iya Nah juga kalau sih. polisi sama tentara itu pasti nggak boleh. Karena Tergantung. cuma satu yang terdaftar sebagai ibu bayangkari. Tergantung orangnya, mau apapun pekerjaannya. Jadi gimana sih gitu. maksudnya gimana Ya kalau Dewi gua juga? mah sama siapa aja yang penting halal mah. Yosef Irianto. Kalau aku mah gak akan mungkin ada pelakornya maju dulu sama gua. Ya iyalah. Tuh pelakor juga tahu kalau bininya tuh laki adalah lu udah mundur duluan, dah takut. Tapi kalau Yosef sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Pernah selingkuh? Itu secret lah, privasi saya. Oh. Pasti pernah, cuman sebelum menikah pastinya. Kalau sebelum menikah bukan selingkuh dong namanya. Jadi apa kalau sebelum menikah namanya? Ya nggak apa-apa, Kan selektif pilihan kalau resepsi. sebelum menikah. Kalau itu yang di dalam pernikahan privacy lah itu. Oh oke, berarti kalau sebelum menikah boleh aja kanan kiri yang penting Boleh. cari yang terbaik. gitu. Nggak boleh kalau udah punya komitmen satu orang. Iya, nggak ada selingkuh-selingkuh. Bisa setia nggak? Nih, kalau udah komitmen itu nggak boleh, berarti kamu mempermainkan perasaan orang lain. Bener, nggak boleh gitu. Dia ngomongin komitmen jago, 3 kali Pusing komitmennya. gue. Kan yang penting bukan aku yang Iya. Ya udah kembali ke laptop. Gue dari dulu suami pertama, suami ketiga gue setia ya. Gue nggak pernah main Setuju. selingkuh. Mereka yang selingkuh dari gue iya. Coblos Dewi Persik. Buat Ko Joseph Irianto sendiri, Yes. pernah tidak menangani kasus perselingkuhan? Oh sering. Kayak gimana, kok? Perselingkuhan. Kebanyakan Iya. perselingkuhan. Siapa dulu yang selingkuh, cewek apa cowoknya? Ada cewek Ya, ada keduanya cowok. lah. Kalau perselingkuhan, mereka artinya sudah menikah tercatat secara sipil ya? Iya, secara negara. perselingkuhan itu Aku maksud benci saya itu. perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu ada pasalnya? Ada pasalnya, pastinya perzinahan ya kan, 284. Terus kalau saya sih lebih namanya mengutamakan anak. Misalkan dalam perselingkuhan ada anak, Oke. yang saya fokuskan itu biasanya ke anak. Ya Oke. pastinya cerai dulu dan pastinya nafkah anak saya Yang lebih penting itu kasihan ya. sama anak. Singkat, untuk mereka yang terbukti selingkuh, hukumannya pidana itu berapa lama? 9 bulan. Oh, 9 bulan. Oke, itu sekali lagi buat sobat ambiar ya, 9 bulan. Ternyata ada undang-undang yang sudah diatur di situ, Iya. perzinahan masuknya ya. Perzinahan. Tapi harus ada bukti juga pastinya. ada bukti. Tapi ini dia keviralan dari seorang Joseph Irianto. Kenapa jadi viral di media sosial? Karena yang bilang katanya mirip dengan Opa Korea. Kita pasti lihat foto-fotonya. Ini foto-foto Joseph Irianto. Banyak yang bilang tuh kamu kayak siapa kalau artis Korea? Nggak tahu, belum ngecek Hyun itu. Jin. Belum Siapa? ngecek. Hyun Bin. Hinjun apa Hyun Bin? Hinjun. Hunjin. Iya ya, kayak opa-opa Siapa Korea sih? loh Ya, kok. itulah opa. Tapi emang opa banget kalau tadi pas aku lihat pertama kali, aku nggak tahu ada ini orang Indonesia. Kalau bohong mah orang Korea asal bisa ngomongnya pasti percaya Tiba-tiba orang. aku dulu sih Chinese gitu. Kayak aku kan juga kayak Korea oke. Iya. Korea dengan dia korengan. Korea. Korea Utara kan maksud lo? Enggak ya, Korea. Oke, singkat dari seorang Joseph Irianto untuk para suami yang sudah beristri, apa pesannya? Menjadi laki-laki yang gentleman lah. Kalau ada bapak ngomong sama istri, misalkan istrinya nggak setuju, kalau untuk diselingkuhin silakan diceraikan dulu secara hukum. Nah, itu baru benar. Itu baru benar. Cerai dulu baru cari yang lain. Jadi bukan caranya dikomunikasikan, jadilah pria yang gentleman. Kalau ada apa-apa dibicarakan. Iya, betul. Dibicarakan ke istri sendiri, bukan di media sosial sendiri. Betul. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi.